Ya, ke belakang. Ayo ke belakang dulu teman. Nah itu dia makannya. A few moments later. A few moments later. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang benar. Aku pun, ya berkati aku pun. Bapa, jangan kau lewati aku walau ku cemat. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, salam sejahtera. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menyimpannya dalam hati serta yang melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak, Shalom. Selamat Hari Pentakosta bagi kita pada saat ini. Melihat tampilan-tampilan unik ya, ada baju-baju adat,
warna-warni dari ragam kekayaan Nusantara, betapa indahnya warna kepelbagaian yang akan terus meresapi perenungan kita dalam firman pada saat ini. Kalau kita lihat bahwa tema pada saat ini juga berbicara tentang bagaimana Roh Kudus memberikan semangat tidak hanya untuk merengkuh kepelbagaian, tapi juga kalau kita lihat dalam slide, silahkan. Temanya tentang bergerak, beradaptasi bersama dengan Roh Kudus. Tapi bisa juga dimaknai dalam kemungkinan yang kedua untuk senolalia. Lanjut lagi slide-nya. Karunia mendengar, sama-sama berangkat dari pemikiran Saint Gregory, tapi bukan yang pertama, karena yang pertama itu adalah Saint Gregory the Theologian. Kalau yang ini Saint Gregory of Nyssa. Dia berkata, they were speaking in Hebrew, but then every man heard them speak in his own language. Maksudnya gimana? Bahwa saya tetap berbicara dengan bahasa Indonesia, tapi saudara-saudari dari Madagaskar mendengar saya berbicara dalam bahasa Madagaskar. Tentang pentingnya menghargai keberadaan yang lain dan tentu dalam semangat pengutusan. Ini adalah ikon Pentakosta, Bapak Ibu. Kalau kita lihat posisi duduk dari para rasul, itu para rasul ya yang duduk dalam bentuk seperti U, itu para rasul di hari Pentakosta. Ada cahaya, ada biru, ada putih di atas, itu simbol dari karya dan kuasa Roh Kudus. Kalau kita perhatikan lebih dekat ikon ini, sebetulnya masing-masing rasul itu memegang sebuah gulungan kertas. Ada yang bisa lihat ya, tapi masing-masing pegang gulungan kertas kecil dan posisi mereka itu bukan posisi yang rapi dalam tanda kutip. Karena mereka itu kalau dilihat arah wajahnya itu apakah hanya melihat satu arah? Coba lihat. Tidak ya Bapak Ibu ya. Mereka ada yang melihat ke depan, ada yang melihat ke belakang, ada yang kemudian melihat ke sisi yang berbeda. Mereka tidak dalam kondisi yang rapi dalam tanda kutip, mereka tidak dalam kondisi yang nyaman juga dalam tanda kutip, tapi seolah-olah melihat berbagai penjuru. Kenapa demikian? Karena inilah yang kemudian menjadi makna sejati dari Pentakosta. Mereka dipanggil tidak hanya untuk melihat kepada satu arah, tapi melihat ke berbagai arah. Dalam Yohanes tadi kita melihat bagaimana murid-murid itu kemudian diutus. Yesus katakan, setelah menghembusi mereka dengan Roh Kudus, Yesus kemudian mengatakan bahwa aku mengutus kamu semua untuk melaksanakan karya besar. Maka mereka tidak hanya melihat kepada satu arah saja, karena mereka dipanggil ke berbagai arah untuk menyatakan misi keselamatan dan kekuatan dari Roh yang Kudus secara khusus kepada yang berwarna agak gelap di bagian bawah. Itu simbol dari kosmos. Kalau kita lihat dalam ikon-ikon versi yang sedikit berbeda dari ikon ini, kadang diberikan tulisan kosmos. Kosmos ini adalah simbol dari dunia dan sekitarnya yang diisi dengan kekelaman dan penderitaan. Ada banyak suara-suara dan tangisan yang ada di sekitar kita dalam kosmos yang Tuhan percayakan. Maka harapannya kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Sejatinya gulungan kertas itu pun sekarang diberikan kepada kita masing-masing. Ada misi yang Yesus berikan dalam Yohanes tadi, aku juga mengutus kamu. Maka kita pun dipanggil untuk jangan pernah bosan bergerak dan menghadirkan kuasa Roh sebagai kuasa yang menghidupkan dan bukan mematikan. Apakah kata-kata kita justru menghidupkan orang lain atau justru mematikan dia? Apakah kata-kata kita justru membuat orang-orang di sekitar kita merasakan kehidupan yang sejati atau justru kematian yang menyayat hati? Apakah tindak tanduk kita menghidupkan orang lain atau justru mematikan semangat dan usaha kerja keras yang mereka buat? Maka ingatlah bahwa kita semua adalah pemegang gulungan kertas. Tidak diminta untuk duduk diam, aman dan nyaman. Teruslah bergerak dan siaplah untuk gelisah. Karena dalam kegelisahan itu kita sadar
bahwa kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara mahasiswa Teologi UKDW Goodness of God. A few moments later. Mati kita berkasih dahulu, kemudian kami akan menyiapkan proses untuk pelelangan. Jadi di sini sudah ada barang-barang yang sudah dipersembahkan oleh anggota jemaat dan akan dilelang bersama. Terima kasih kepada paduan suara nomor 3 selama di Duta Wacana ya atas persembahan pujiannya dan terus mempersembahkan yang terbaik bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. A few moments later. A few moments later. Ya, yuk. Nanti sama ini juga ya Mas Sarah ya. Udah ya, siap? Oke. 1, 2, 3. Yuk. Sudah ada harganya, Yuk. banyak dikasih. 1, 2. A few moments later. Ayo lagi. Habisin aja ya. Iya Bu, bisa dimengerti Bu. Dulu kita pernah jadi mahasiswa juga ya Bu. Oh, silakan. Setelah ini sekalian Bu Pendeta aja nih baru pasti
Terima kasih Bu Pendeta untuk pelayanannya luar biasa, menjadi berkat bagi jemaat kita di sini. Salam buat Bapak Pendeta juga ya Ibu. Siap. Ya. Salam dari Jogja juga Pak. Terima kasih. Dah. Ya. Terus saya langsung dapat perwalian. Ini dari Poso ada ini dari Poso dari Toraja. A few moments later.